Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu membaca surah-surah pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Kemudian, tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran praktik, peserta didik dapat menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Melalui pembelajaran kooperatif learning tipe Make a Match, peserta didik dapat memaparkan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Profil pelajar Pancasila dan PPRA pada pembelajaran kali ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan, dan kebangsaan, toleransi, serta dinamis dan inovatif. Anak-anakku yang soleh-soleha, pertama-tama mari kita perhatikan cara membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan dan dengarkan bacaan berikut ini untuk berlatih membacanya ya. Mari kita awali dengan membaca isti'azah dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Mari kita ulangi bacaan Quran Surah Al-Hujurat dengan berulang-ulang ya anak-anak. Mari hafalkan dengan temanmu. Kita ulangi dengan membacanya 10-20 kali sampai kalian hafal. Kemudian selanjutnya diulangi 10-20 kali pada kalimat kedua sampai kalian menghafal seluruhnya. Dibaca kalimat ke-1, kedua, ketiga, dan keempat 10-20 kali sampai hafal. Kita mengulang-ulang bacaan yang sudah kita hafal sehingga kita menghafalnya dengan baik. Tafsir Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini mengupas isi surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini juga menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar jika seseorang berbangga dan merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, sebab semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, perhatikan isi pokok dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Jadi, di dalam kehidupan ini kita diciptakan Allah dari dua jenis. Yang pertama laki-laki dan perempuan. Yang kedua perempuan. Kenapa Allah menciptakan hal tersebut? Nah, agar manusia saling mengenal. Kemudian Allah menciptakan kita dalam berbagai suku dan bangsa. Ada suku Jawa, Sumatera, ada suku Batak, dan banyak sekali di Indonesia ini. Kenapa Allah menciptakan banyak sekali suku, bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga banyak sekali. Karena kita diciptakan agar kita saling mengenal, baik itu dari berbagai suku bangsa maupun suku-suku yang ada di sekitar kita di Indonesia. Islam juga tidak mengenal status, tidak meninggikan kaya dari seorang miskin, seorang tuan dan hamba. Kita semuanya berstatus sama di sisi Allah. Semua manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakannya di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Berikan pendapatmu tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah sesuai dengan yang terjadi di sekitarmu. Yang pertama, mengapa Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Yang kedua, bagaimana cara menjadi manusia yang mulia di sisi Allah? Yang ketiga, bagaimana sikap kita dalam bergaul agar bisa hidup damai dalam kehidupan? Dan yang terakhir, bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama dari kita? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Pada slide berikut ini, ada berbagai macam gambar. Di sini ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Kemudian di sini ada berbagai suku-suku bangsa. Kemudian di sini ada laki-laki dan wanita. Sekarang, tuangkan pendapatmu sesuai dengan gaya belajarmu bersama kelompokmu. Lakukan analisis pada gambar berikut ini dan tuangkan apa pendapatmu tentang gambar yang ada pada slide berikut ini. Anak-anak, kita berada pada akhir pembelajaran kita, yaitu refleksi. Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Tuangkan hasil refleksi kalian pada kertas yang sudah dibagikan. Baiklah, kita sudah berada di akhir pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita hidup dalam bermasyarakat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.